Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita punya kajian tentang sejarah kebudayaan Islam. Kita akan bahas ada tokoh paling kejam dalam sejarah Islam versi saya, versi Guru Gembul. Baraya, saya menyelidiki dalam sejarah, ada beberapa tokoh dalam sejarah Islam yang memang kejam luar biasa. Pendiri Khawarij itu kejam luar biasa. Kemudian Khalifah Al-Mansur kejam luar biasa. Kemudian Timberlake, berapa juta orang yang meninggal oleh dia. Kemudian Hamdan Kirmit, pendiri Koromitah juga kejam. Tapi menurut saya tokoh ini jauh lebih kejam daripada yang lain karena hanya dalam waktu fase 3 tahun dia melakukan kekejaman yang sangat intensif dan sangat masif terhadap sendi-sendi dan simbol-simbol utama dalam Islam. Siapakah dia? Yazid bin Muawiyah, putra Muawiyah, putra dari sahabat Nabi sendiri. Kita mulai. Kekejaman yang dia mulai itu sebenarnya awal mulanya adalah politik. Jadi kita cerita dulu politiknya ya pada waktu itu. Jadi begini, setelah Nabi wafat, ingat pernah kita bahas di episode ini, Nabi itu dianggap sebagai pemimpin negara. Itu poin pentingnya. Kita lupakan di masa sekarang, tapi di masa lalu ini sangat penting. Nabi Muhammad itu adalah pemimpin negara. Bahkan untuk beberapa kasus, Nabi Muhammad dianggap pemimpin negara walaupun dia bukan pemimpin agama gitu. Ada beberapa tokoh yang Yahudi yang mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah pemimpin militer, pemimpin negara, tapi bukan pemimpin agama gitu. Banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad wafat, penggantinya sebagai kepala negara itu harus segera diupayakan. Di situ ada dua calon, Abu Bakar dan Ali. Dengan sedikit intrik, Abu Bakar kemudian akhirnya terpilih sebagai khalifah. Ali di situ tidak menjadi oposisi, tapi dia mendukung. Walaupun 6 bulan pertama oposisi. Setelah Abu Bakar meninggal, penggantinya malah Umar. Setelah Umar, penggantinya malah Utsman. Nah, baru setelah Utsman, penggantinya adalah Ali. Ternyata Ali seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Ali itu soleh, Ali itu taat, Ali itu bijak. Tetapi dia bukan politisi yang baik. Orang yang baik itu biasanya bukan politisi yang baik. Politisi yang baik biasanya bukan orang yang baik. Nah, Ali itu ternyata bukan politisi yang baik. Jadi dia dirongrong pemerintahannya oleh berbagai kalangan. Nah, diantaranya adalah Muawiyah. Muawiyah pengen juga menjadi khalifah, katanya pada waktu itu. Maka terjadilah dua kepemimpinan. Ali di Madinah, kemudian pindah ke Kufah, dan kemudian Muawiyah di Syam. Dari dua kubu ini muncullah kubu ketiga, namanya Khawarij. Mereka memusuhi kedua belah pihak. Mereka berusaha untuk membunuh dua orang ini. Ali dibunuh dan berhasil, karena Ali itu adalah khalifah tanpa pengawalan. Dia itu hidupnya zuhud sama seperti Nabi Muhammad, jadi nggak dikawal, nggak apa. Nah, Muawiyah dikawal dan ada dalam istana yang dijaga ketat sehingga dia gagal dibunuh. Ali berhasil dibunuh sehingga otomatis menjadi pemimpin pada waktu itu adalah Muawiyah. Nah, tapi anak dari Ali, Hasan, cucunya Nabi, itu nuntut, ya kalau Alinya wafat, ya saya dong. Nah, akhirnya muncul lagi dualisme kepemimpinan Hasan dengan Muawiyah. Bertahun-tahun mereka berseteru sampai akhirnya ditemukan jalan damai. Di antaranya adalah Muawiyah membiayai Hasan dan kehidupan orang-orang fakir miskin. Di situ tanpa ada pertumpahan darah, Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Itu dikenal dengan tahun jamaah. Nah, Muawiyah berjanji, saya akan memberikan tahta kekuasaan saya kepada Hasan atau penerus Hasan setelah saya berkuasa. Itu perjanjiannya, biar tidak ada peperangan dan sebagainya. Hasan mengisyaratkan seperti itu. Nah, tetapi faktanya adalah setelah Hasan meninggal, katanya diracun, dan Muawiyah juga meninggal, Muawiyah itu sebelum meninggal malah mewariskan tahtanya itu kepada Yazid. Jadi ini mengingkari janji, mengingkari kesepakatan awal. Anaknya Yazid itu, dan Yazid itu bukan diasuh sejak kecil oleh Muawiyah, tapi diasuh dikencarin di gurun pasir Arab gitu. Jadi biar jiwa kesatrianya muncul gitu. Nah, ketika Yazid berkuasa, benar jiwa kesatrianya muncul. Ketika dia berkuasa, siapa oposisi-oposisi saya? Dia cari, ada 3 oposisi. Ada Abdullah bin Umar, yang tokoh terkemuka itu. Kemudian Hussein, putra Ali. Nah, kemudian Abdullah bin Zubair.
Yazid nanya sama Ibnu Umar, kamu menerima nggak saya? Saya menerima kalau penduduk Madinah menerima kamu. Diplomatik ya. Oke, dibiarkan. Karena Ibnu Umar juga tidak akan menggalang kekuatan kayaknya. Karena Ibnu Umar itu orangnya polos dan nggak mau berkonflik gitu. Orang itu sangat tekstual, sangat penurut gitu. Ya begitulah ceritanya. Sedangkan Ibnu Zubair dan Hussein ini nggak mau kan, ini nggak melanggar kesepakatan. Akhirnya Hussein datang ke satu tempat untuk mengumpulkan pasukannya, tapi di tengah jalan dia dicegat. Dia Hussein itu tidak bawa pasukan, dia hanya bawa 127 keluarganya, keluarga dan pendukungnya. Di situ ada wanita, ada anak-anak, ada kakek-kakek, ada segala rupa. Tiba-tiba dikepung oleh 10.000 orang dari Syam, dari Yazid itu. Yazid memerintahkan pembunuhan terhadap Hussein kalau Hussein tidak mau baiat pada Yazid. Akhirnya apa? Orang-orang di sana semuanya dibantai, termasuk Hussein, dan pembantaian yang dilakukan itu benar-benar keji. Diinjak-injak pakai kaki kuda dan sebagainya, sampai jenazah Hussein itu, maaf sekali ya, hancur berantakan dan jadi serpihan-serpihan kecil gitu, jari tangan apa, kepalanya dibawa dipakai main bola dulu, maaf ya kejam sekali, dipakai apa dulu, ditusuk-tusuk dulu, baru diserahkan kepada Yazid. Nah, kekejamannya memang sangat luar biasa. Sampai setelah peristiwa itu, orang-orang Madinah nyadar, tahu, kemudian minta klarifikasi, datanglah ke Syam, minta klarifikasi. Oi, ini khalifah kenapa seperti ini? Belum minta klarifikasi, sudah diperlihatkan sebuah pemandangan yang sangat buruk. Ternyata Yazid itu boro-boro pemimpin yang adil. Sholat aja dia nggak pernah. Dia mabuk-mabukan. Dia berzinah dengan sembarang perempuan. Bahkan ada isu dia itu incest. Berzinah dengan kerabatnya sendiri. Bahkan dengan ibunya sendiri. Gitu. Jadi, wah ini benar-benar kejam, pemabuk. Pas ditanya klarifikasi, dia malah ngomong sentak-sentak, ketawa-ketawa gitu. Jadi, akhlaknya benar-benar buruk. Dan apa yang saya sampaikan ini diceritakan ya oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Jalaluddin As-Suyuti, Al-Mas'udi. Pokoknya tokoh-tokoh sejarawan Islam memang menceritakan hal yang sama, bahwa Yazid itu berperilaku sangat beringas, sangat kasar. Ini utusan-utusan Madinah, wah aduh, masa pemimpin saya seperti ini? Dia pulang lagi, dia menyatakan bahwa Madinah lepas dari uh, Yazid. Saya berlepas tangan dari Yazid, saya nggak mau dipimpin oleh orang yang seperti itu. Gubernur Madinah itu diminta pulang lagi aja ke Syam. Gitu. Dan akhirnya seperti yang diduga, Yazid nyerang Madinah. Terjadi pertempuran Harah di situ, di mana pasukan Yazid diimbangi, tapi biasa Yazid itu nyogok. Bani Haritsah itu disogok, dan akhirnya berpihak pada Yazid. Akhirnya di situ terjadi kekalahan yang luar biasa pasukan Madinah, dan kemudian Yazid memerintahkan atau mempersilahkan pasukannya untuk melakukan hal apapun semau mereka di Madinah. Akhirnya di Madinah apa yang terjadi? Pembantaian besar-besaran. Semua laki-laki yang kelihatan di jalan-jalan pasti langsung dibunuh tanpa harus lihat siapakah dia. Kemudian perempuan-perempuan yang bersembunyi di rumah-rumah yang kecil yang tidak dilindungi oleh kabilah yang besar, itu pasti diperkosa. Bahkan ada ibu hamil yang ditombak gitu. Pokoknya mah kejam sekali. Di situ penjarahan, pembunuhan, pemerkosaan, ini dalam peristiwa Harah dikenalnya, yang dilakukan oleh pasukan yang diperintahkan oleh Yazid bin Muawiyah untuk menekan orang-orang Madinah supaya tidak memberontak pada dia. Tercatat di situ ada 80 sahabat Nabi yang wafat dibantai. Kan termasuk tokoh-tokoh dalam perang Badar. Kan perang Badar itu sebagian orang-orangnya masih ada yang bertahan hidup di situ, dibantai. Jadi seluruh sahabat Nabi dibantainya kapan? Dibantainya itu adalah pas peristiwa Harah ini oleh Yazid bin Muawiyah. Ada sekitar 700 orang hafid Quran juga yang dibantai di situ. Kemudian setelah kejadian itu ada 1.000 perempuan yang melahirkan tanpa suami, diperkosa. Kekejamannya luar biasa. Total kematian di situ ada sekitar 4.000 orang. Nah, cuman 4.000 orang itu kan ini di tanah Madinah. Bahkan makam Nabi Muhammad itu kebanjiran darah sama sahabat-sahabat Nabi di situ gitu. Dan ini pelakunya adalah Yazid. Kejamnya luar biasa nih orang. Nah, itu belum cukup juga. Udah belum cukup seperti itu, dia nyari siapa pemberontak berikutnya. Abdullah bin Zubair, dia tinggal di Mekah, diserang juga Mekah. Mekah dikepungnya oleh Manjanik, oleh trebuchet ya, pelontar batu itu.
kalau Baraya nonton film-film perang di zaman dulu biasanya ada itu. Nah, jadi kan Mekah itu dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan. Nah, pegunungan-pegunungan itu dinaikin di situ Trebuchet, Manjanik. Dari situ dilempar ke tengah-tengah Mekah gitu. Dikepung, dilempari ke situ, banyak yang meninggal sampai Ka'bah itu hancur berantakan. Ka'bah terbakar dan rata dengan tanah, kemudian Hajar Aswad pecah. Siapa pelakunya? Pelakunya Yazid bin Muawiyah untuk meredakan pemberontakan. Untungnya, ini masih dianggap untung ya, untungnya Yazid meninggal di tahun itu juga sehingga pasukannya mundur. Seandainya pasukannya masih lanjut terus untuk melakukan pemboman terhadap Mekah, kita tidak pernah tahu lagi bagaimana nasib umat Islam. Udah mah para habib dibantai, sahabat Nabi dibantai, ahli Quran dibantai, makam Nabi digenangi darah pembantaian, dan lain sebagainya. Mekah dihancurkan, Madinah dihancurkan hanya dalam 3 tahun oleh pemerintahan yang sama bernama Yazid bin Muawiyah. Nah, kalau dihubungkan dengan teologi zaman sekarang, ada orang yang sangat tidak masuk akal menyebut bahwa pembantaian yang dilakukan oleh Yazid adalah kami berlepas tangan, kami tidak mencelanya, tidak juga mendukungnya. Karena apa? Karena Yazid musuhnya Syiah. Saking umat Islam sekarang sudah terpecah belah, bahkan orang sekejam itu pun hanya gara-gara dia musuh Syiah tidak mau dicela gitu. Ya, begitulah kejamnya. Padahal kalau lihat dari hadis-hadis Nabi, betapa Nabi mencintai Madinah, Nabi bilang siapapun yang menakut-nakuti, yang menteror orang Madinah, dikutuklah dia. Ini bukan lagi teror, ini pembantaian terhadap orang-orang Madinah. Mekah dihancurkan dan sebagainya. Hussein diperlakukan dengan sangat kejam. Oke, Baraya itu saja. Ini menurut saya ini adalah tokoh paling kejam dalam sejarah Islam. Dan apa yang saya sampaikan ini sudah tercatat dalam buku-buku babon sejarah Islam, termasuk yang saya sebut tadi. Jadi referensi saya diantaranya adalah Ibnu Jarir At-Tabari, As-Suyuti, kemudian Ibnu Katsir juga menceritakan ini. Pokoknya hampir semua sejarawan Islam menceritakan tentang ini. Jadi ini bukan cerita yang kontroversial. Kesimpulannya yang kontroversial. Saya Guru Gembul, silakan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.